dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh baik dari kalangan agamawan maupun profesional yang diharapkan bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh dan sudah bergabung bersama kita itu adalah anggota BPK Ahsanul Kossasi. Assalamualaikum Pak, ini biasanya akrabnya dipanggil Aki ya Pak ya? Ya Eliza, waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah nih nampaknya seger sekali nih ya kita untuk di bulan Ramadan ini ya. Oke. Tapi kalau berbicara terkait dengan Ramadan, ini kan BPK mempunyai sejumlah kegiatan yang padat, tambah lagi Pak Ahsanul juga memiliki kegiatan-kegiatan lainnya. Ini kegiatan selama Ramadan ini seperti apa juga sih di BPK Pak? Bulan Ramadan ini memang terasa lebih semarak ya dibanding Ramadan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kan memang kita lagi lockdown, betul-betul mencekam tahun lalu sehingga kita lebih banyak di rumah dan sebagian ada di kantor. Kalau tahun ini cukup meriah, di mana di masjid sudah mulai ada tadarus, juga ada takjil ya. Terus kalau jamaah asar dan zuhur itu sudah mulai ada. Jadi udah mulai lebih semarak, walaupun tentunya tidak sesemarak sebelum pandemi. Nah, pemeriksaan berjalan seperti biasa, Elisa. Kerja kantor, tim pemeriksa berjalan seperti biasa. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sebelum bulan Ramadan pun tetap berjalan sebagaimana mestinya ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Ramadan tidak menghambat kegiatan-kegiatan BPK ya Pak ya. Ya, sama sekali tidak. Oke, nah tapi kalau kita berbicara arti atau makna Ramadan itu sendiri, menurut Anda pribadi Pak Ahsanul seperti apa sih Pak? Saya di BPK ini sudah 6 kali mengalami Ramadan. Tentunya kalau setiap Ramadan itu kalau kita dulu berasal dari kampung, Ramadan itu paling berkesan itu pada saat kita kecil di kampung kita ya. Di situ terasa meriah sekali Ramadan, di mana kita bisa malam-malam keliling itu setelah tarawih, setelah tadarus kita keliling bersama-sama dengan teman-teman. Itu memang bulan Ramadan itu memang terdesain di masyarakat pedesaan, terutama saya yang muncul dari sana. Kesan itu memang tidak akan pernah hilang dan itu terus ada sampai ya saat ini pun kalau kita ingat Ramadan ya ingat suasana pada saat itu. Nah, berbeda memang sekarang dengan usia yang sudah tidak lagi muda, dengan tugas-tugas yang sudah mulai banyak, tentunya kita harus mulai membagi ya, prioritas. Ramadan kali ini memang harus lebih bermanfaat ya buat kita dan buat orang lain. Semua kegiatan lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang Islami, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Khalik kita. Oke. Itu Elisa. Ada pengalaman yang paling berkesan dan mungkin tak terlupakan dalam menjalankan ibadah Ramadan nggak sih Pak? Saya punya ya tahun 93 ya. Sebelum tentunya saya ada maunya pada saat itu, saya iktikaf di Masjid Al-Falah di Surabaya, di Darmo. Itu selama 2 minggu, 10 hari terakhir di tahun 93. Tentunya karena pada saat itu saya tahun depannya ingin menikah, jadi ada maunya iktikaf ini. Jadi iktikaf itu pengalaman pertama iktikaf karena memang pada saat itu banyak orang yang juga melakukan hal yang sama. Katanya kita mencari Lailatul Qadar di situ. Itu pengalaman yang nggak pernah saya lupakan. Di situ selama 10 hari saya hatam Quran di Masjid Al-Falah di Darmo, Surabaya. Wow, oke, baik. Dan ternyata doanya terkabulkan ya Pak ya dari situ ya?
Hasil itikafnya? So far sih ya, alhamdulillah. Oke. Nah, tapi kalau kita juga Ramadan pasti juga punya tantangan tersendiri dan pasti setiap orang memiliki tantangan masing-masing. Kalau Anda sendiri Pak Ahsanul, bagaimana apa mungkin tantangan Ramadan bagi Anda pribadi, Pak? Ya, tugas ya, kita kaitkan dengan tugas. Tapi biasanya selama Ramadan itu saya lebih ngerem kegiatan-kegiatan keluar kantor. Saya lebih banyak membaca terhadap laporan-laporan yang ada. Dan biasanya tantangan yang lebih menarik itu kan saya berusaha setiap zuhur atau asar itu ada satu juz yang saya baca. Jadi selama 30 hari mestinya kan 30 juz idealnya. Tapi kan ada Sabtu dan Minggu tentunya yang tidak kantor. Sehingga kayak hari ini misalnya hari ke-19 saya masih masuk di juz ke-14, masih ada lag 5 hari ini. Ini sebenarnya tantangan buat saya untuk kejar yang 5 hari. Sementara Sabtu dan Minggu kan praktis saya di rumah tidak melakukan kegiatan mengaji. Benar-benar di rumah menikmati lah dan istirahat gitu. Nah itu dia, ada yang bilang bahwa tantangannya Elisa. Nah itu dia ya. Tapi memang katanya Ramadan ini juga bisa mendekatkan kita tidak hanya kepada keluarga tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pasti apa juga implikasi Ramadan dalam kehidupan seorang Ahsanul Khosasi. Kita akan membahasnya usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kita masih bersama dengan Ahsanul Khosasi. Pak Ahsanul, ini tadi balik lagi bahwa tiap orang pasti mempunyai makna sendiri, tersendiri tentunya di bulan Ramadan. Ada yang bilang bahwa Ramadan ini mendekatkan kita tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan keluarga. Nah, Anda sendiri apa mungkin implikasi Ramadan dalam kehidupan atau kegiatan Anda sehari-hari, Pak Ahsanul? Ya, saya di Ramadan ini berusaha untuk pulang lebih cepat. Ya. Saya berusaha untuk berbuka puasa di rumah. Kalau itu tidak ada agenda untuk berpuasa dengan teman-teman atau kegiatan kolega. Saya lebih banyak berusaha untuk segera sampai rumah untuk membatalkan dan berbuka puasa di rumah bersama dengan keluarga. Jadi implikasinya memang di Ramadan ini untuk kita menggelar tarawih bersama dengan keluarga itu harus kita paksakan. Saya sendiri memaksakan diri untuk melakukan itu. Itu nikmatnya di bulan puasa, di bulan Ramadan itu kan kita sering berkumpul di rumah, kemudian melakukan ibadah bersama yang selama 1 tahun di dalam 1 bulan selama 12 bulan yang ada. Kita punya kesempatan di bulan Ramadan yang paling penting. Sementara di 11 bulan sisanya kita terlalu banyak pulang malam, banyak memikirkan yang lebih kepada kegiatan-kegiatan kantor. Tapi selama bulan Ramadan ini porsi untuk kegiatan keluarga dan kegiatan keagamaan itu menjadi lebih ditingkatkan. Karena itu memang sayang kalau bulan ini kita lewatkan begitu saja. Karena itu tadi ada bulan Maufirah, ada bulan Itqu minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Nah inilah yang kita kejar tentunya. Semua umat Islam mengejar ini. Dan kita berlomba melakukan kebaikan karena di bulan Ramadan inilah rahmat itu dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga ya wajar kalau banyak umat Islam yang menurunkan tensi aktivitas kegiatan-kegiatan non ibadah, tapi lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Gitu. Iya. Oke, Pak Ahsanul, kita juga tahu bahwa Ramadan ini banyak yang mengatakan menahan hawa nafsu salah satunya. Nah, ada juga bahwa Ramadan ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran juga. Nah, ini kan atau ibadah puasa ini juga menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, ini kan yang jadi dasar kerja di BPK juga secara umum seperti itu ya, Pak ya. Nah, apakah menurut Anda seperti apa saat ini nilai-nilai kejujuran yang trennya tuh saat ini seperti apa sih, Pak, menurut Anda? Ini dikaitkan dengan tugas saya sebagai pemeriksa tentunya ya.
bahwa di dalam penyajian laporan keuangan itu harus disajikan apa adanya, diungkap secara jujur apa adanya, dan kemudian Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dengan cara memastikan apakah penyajian angka yang tertera di laporan keuangan itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika ini dikaitkan dengan bulan Ramadan, ya bisa terkait, bisa juga tidak. Karena kejujuran ini kan tidak harus hanya di bulan Ramadan. Kejujuran ini harus selamanya kita lakukan. Tapi kalau di dalam laporan keuangan, negeri ini sudah mulai membaik. Kalau dulu banyak dilakukan secara fiktif ya, terhadap hal pengelolaan keuangan negara itu dilakukan fiktif. Tapi saat ini yang fiktif rasanya sudah tidak ada lagi. Aparat juga sudah tidak akan berani lagi melakukan hal ini. Lebih banyak kalau markup masih bisa, masih banyak dilakukan, dan ini tentunya implikasinya adalah kepada penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal kinerja, transparansi dan akuntabilitas di setiap aparat yang diberikan mandat untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Gitu. Ya, ini kan dalam audit BPK kan kita sering mendengar memberi status WTP. Ini yang sering juga dibanggakan oleh para pimpinan instansi terkait ini. Apakah status WTP ini bisa menjadi indikator instansi tersebut jujur atau tidak ada korupsi nggak sih sebenarnya, Pak? Ya, WTP itu ketepatan dan kebenaran dalam penyajian sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Kalau urusan korupsi ini kan urusan hati dan juga urusan akal. Ya. Mereka yang mengakali kemudian punya hati yang kurang bagus untuk mengakali keuangan negara sehingga menguntungkan dirinya. Tentunya ini tidak bisa WTP kemudian tidak korupsi, enggak juga. WTP itu hal penyajiannya bahwa mereka sudah menyajikan dengan benar. Kalau mereka tidak sajikan dengan benar, biasanya nanti kita temukan ada indikasi penyalahgunaan. Misalnya. Baru indikasi korupsinya adalah ada di penegak hukum. Nanti kita sampaikan kepada penegak hukum untuk dinilai apakah ini merupakan tindak pidana korupsi. Tapi Badan Pemeriksa Keuangan kan tidak hanya memeriksa, misalnya. Badan Pemeriksa Keuangan itu juga memberikan empowerment kepada pelaku pelaksana pertanggungjawaban keuangan negara. Kita sampaikan benarnya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi kita tidak hanya datang untuk mencari salah, tapi kita datang untuk mengkonfirm kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh pada aparatur pemerintah itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kalau salah, saya minta kepada tim saya agar memberitahu di mana salahnya. Jangan sampai tim Badan Pemeriksa Keuangan itu hanya memberikan salahnya, bisanya hanya menyalahi, tapi tidak pernah memberitahu benarnya seperti apa. Nah saat ini kita lebih arah ke sana sudah mulai kita sampaikan, sehingga kalau dalam tindak lanjut terhadap temuan yang kita lakukan, biasanya kita kasih tahu arah yang benar itu seperti ini, sehingga dalam hal melakukan pertanggungjawaban keuangan negara itu mereka lebih mengerti. Masalahnya memang sering aparatur kita itu tidak mengerti aturan yang ada, tidak memahami aturan yang ada. Mereka malas membaca aturan sehingga mereka tidak melakukan korupsi, tidak melakukan dengan sengaja untuk salah, tapi karena tidak tahu aturannya sehingga mereka melakukan kesalahan. Nah hal-hal seperti ini biasanya kita memberitahu kepada mereka, kita lakukan FGD, kita lakukan diskusi-diskusi lain yang informal agar pemberdayaan kepada para aparatur sipil negara dalam hal mengelola pertanggungjawaban keuangan negara ini akan menjadi baik, sehingga manfaatnya kepada rakyat kan akan menjadi lebih banyak dan lebih besar. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan, masih bersama dengan Bapak Aksanul Kossasi. Pak Aksanul, ini kita tahu bahwa berbagai upaya atau
bagaimana juga upaya dan inovasi yang dilakukan oleh BPK untuk mendorong terwujudnya tadi ya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan di lembaga, Pak, terutama juga untuk instansi pemerintah. Ya, makanya Badan Pemeriksa Keuangan itu tugasnya bukan hanya memeriksa, tapi juga memberikan pendapat, memberikan saran kepada pemerintah apa yang dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Kita itu setiap setahun 2 kali kita menyampaikan laporan kepada pemerintah dan laporan kepada rakyat, dalam hal ini parlemen, kan representatif rakyat. Nah, disampaikan kepada parlemen, kepada DPR, untuk agar DPR mengetahui, melakukan pengawasan terhadap temuan-temuan yang sudah kita lakukan. Ada ribuan temuan, kita sampaikan kepada parlemen. Gunanya adalah agar parlemen membaca, mempelajari, kemudian mengawasi. Karena teman-teman kan dari sejumlah dapil di seluruh Indonesia, sehingga yang terkait dengan dapilnya bisa disampaikan, bisa menjadi alat kontrol bagi pemerintah. Itulah gunanya kita sampaikan kepada DPR. Nah, laporan ini kita juga sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kita sampaikan kepada Presiden. Gunanya adalah agar Presiden bisa mengevaluasi terhadap program-program yang banyak dilakukan temuan-temuan kesalahan, temuan-temuan program-program yang tidak efektif, program-program yang kurang pas dilakukan, sehingga pemerintah bisa ngambil langkah apakah program ini diteruskan atau program ini di-stop, sehingga berdasarkan dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah yang membuat keuangan negara kita ini berjalan efektif dan efisien, sehingga rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah agar terhadap program-program yang jelas-jelas terjadi pemborosan keuangan negara, terjadi temuan yang begitu banyak di sejumlah tempat, tidak lagi dilakukan di tahun berikutnya. Itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada pemerintah. Oke, baik. Nah, ini balik lagi ke sosok Aksanul sendiri gini. Ini kita masih aktif main bola, Pak? Ini gimana sih, Pak? Kan kita juga tahu bahwa Bapak aktif di BPK, tapi juga aktif di sepak bola. Ini gimana nih membagi waktunya, apalagi di bulan Ramadan ini? Sepak bola itu hobi, Elisa. Hobi dan apa ya? Kalau nggak ada bola, saya stres. Saya enak itu, bola itu ya semua kegiatan sehari-hari ya, sportivitas, mulai sikap kita mengakui kekalahan ya, mengakui kemenangan lawan pun itu ada di sepak bola, tercermin dalam sepak bola. Bagaimana menikmati kemenangan, menerima kekalahan secara sportif, kemudian kita banyak teman, kita bersahabat, semua pelukan, itu ada di sepak bola. Sehingga saya mencintai sepak bola, saya menyukai sepak bola, dan saya bermain bola, tapi sekarang sudah berhenti karena lutut sudah mulai nggak kuat lagi nih, nahan beban badan yang begitu besar. Jadi udahlah, sepak bola ini mengasihkan, Elisa. Mengasihkan. Baik, oke. Baik, terakhir Pak, boleh pesan Ramadan kepada seluruh pemirsa Berita 1 TV. Ya, saya terutama untuk diri saya sendiri, bahwa Ramadan ini pasti memberikan sebuah pesan kepada kita. Kita memiliki hal-hal yang sangat diharapkan kepada Tuhan kita mohonkan di bulan Ramadan ini, agar keinginan-keinginan kita, keinginan keluarga-keluarga besar kita, dan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik dari masa ke masa terkabul mulai dari bulan Ramadan kali ini. Kita berdoa, mudah-mudahan kita berjumpa di Ramadan tahun depan, dan kita diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan, dimudahkan semua urusan kita, dan di Ramadan kali ini mari kita panjatkan doa bersama, karena Tuhan memberikan janji kepada kita. Doa di bulan Ramadan adalah doa yang sangat besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam silaturahim kepada seluruh teman-teman dan sahabat dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita segera lepas dari pandemi dan kita dapat berbakti dan
mengerjakan tugas-tugas kita seperti sedia kala. Amin. Salam. Baik. Terima kasih Pak Ahsanul telah bergabung bersama kami memberikan inspirasinya. Pemirsa demikian Ahsanul Khosasi, anggota BPK. Ya pemirsa, demikian tadi inspirasi Ramadan. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Eliza Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh